ya, punten. Nah, jadi kunci dari apa namanya? Kunci dari kemenangan ya, kita tuh bisa ukur gitu loh. Dan kalau kalian pengen kalah ya tinggal pilihan aja mau kalah apa menang gitu. Jadi kalah menang tuh kalau Bapak bisa katakan pilihan ya. Kita pengen menang berarti harus ada usaha yang diraih. Ya kan harus usaha yang dilakukan gitu. Ya, tapi kalau misalkan oke lah, gue pengen kalah menyerah, ya udah berarti itu pilihan kita gitu. Ya sampai situ semoga ini ya, semoga dapat dipahami bahwa yang namanya kalah menyerah itu jangan sampai kita ada mental di situ. Kadang-kadang kemarin ya mungkin buat beberapa anak bapak tawarin, mau dong kamu nggak jadi ketua kelas gitu ya. Padahal dari ketua kelas kita punya apa namanya punya pengalaman gitu, punya pengalaman babi ibu banyak ya gitu ya, dan bisa mengorganisir anak-anak ya kan teman-teman yang lain dan membuat event atau ide gitu kan. Nah kalau udah enggak lah Pak, saya nggak pengen gitu kan. Loh kenapa? Kan itu pilihan ya. Jadi, nah dibilang ada kesempatan kalian tinggal ambil. Mau ambil apa enggak? Tinggal pilih mau ambil apa enggak. Gitu. Ya. Dan di kehidupan silat pun sama. Kalau kalian pengen menang, yaitu pilihan. Latihan lebih keras, ya kan. Kemudian belajar sama guru yang benar, gitu. Ya. Nah, ini coach yang Bapak semalam coba susun ya, coba pelajari walaupun dari Google ya, walaupun Bapak ambil dari Google, tapi maaf banget. Nah, yuk, sekarang kita bela diri pencak silat ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang bakal kita pelajari. Yang pertama, Bapak pengen dong Rajwa Rasida bacain nomor 1. Tunggu, Pak. Ya, nomor 1 ini. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aktivitas, variasi gerakan, seperti bola, pola, langkah, bela diri, pencak silat. Oke, terima kasih Rajwa ya. Nah, jadi yang pertama Ya, ini sama-sama, Pak. ya, yang pertama kita akan belajar ya mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aktivitas gerak. Lebih spesifik, apa itu? Pola langkah. Kemarin udah kuda-kuda ya. Kuda-kuda udah mahir, udah bisa ya. Sekarang kita beralih ke apa? Ke pola langkah. Jadi silat itu nggak cuma basic ya, apa namanya kuda-kuda ya, kekuatan pada kaki. Kemudian juga ada sebenarnya pernafasan ya, kekuatan pada perut ya, dan selanjutnya adalah langkah ya. Langkah ini ya termasuk ini ya apa tuh key motion ya, atau gerakan kunci ya, gerakan kunci. Kalau kita mau mukul cuman diam aja percuma gitu. Kita mau ngindar diam aja ya nggak menghindar namanya ya. Ya, jadi ada gerakan ya, gerakan apa? Pola langkah. Dan kemudian nomor 2, tolong Bapak pengen dibacain Muhammad Fahri Pratama dari kelas 8G. Iya, Pak. Ya. Nomor 2, melakukan berbagai aktivitas variasi gerak spesifik, pola langkah, bela diri, pencak silat secara perseorangan. Oke, terima kasih Pak Ria. Nah, jadi yang malah pencet. Jadi yang kedua mirip kan sama yang kemarin ya. Jadi kita melakukan, jadi do it, lakukan suatu apa? Suatu gerakan kemarin sudah kuda-kuda, sekarang pola langkah pencak silat. Jadi kalian sudah langsung kebayang di situ, Pak, berarti ada tugas ya, ada. Jadi untuk paket dalam kompetensi dasar atau materi ya pencak silat ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah teknik kuda-kuda ya. Kemarin sudah kalian kerjakan belum? Semoga kalian sudah kerjakan. Yang kedua adalah teknik pola langkah. Ada 2 gerakan aja dalam pembelajaran kita ya. Dua gerakan, teknik kuda-kuda sama pola langkah. Itu aja. Dan kapan Pak dikumpulinya? Udah nanya dikumpulinya ya. Kadang-kadang gitu anak-anak, Pak ada tugas nggak Pak? Padahal udah di GCR belum tentu ada tugas ya. Terus juga Pak kapan dikumpulinya? Dia di GCR gitu ya. Nggak hari ini, biasanya 1 pekan gitu. Kemarin kuda-kuda sampai hari Jumat. Nah untuk pola langkah berarti sampai hari Selasa pekan depan. Insya Allah nanti Bapak share di Google Classroom. Gitu. Nah sebelum masuk pembelajaran inti ya, ayo anak-anak kita melakukan pemanasan seperti biasa ya.
Pemanasan apa Pak? Pemanasan olahraga dong ya, namanya juga olahraga. Silakan kalian siap-siap ya, kalau bisa on cam deh ya, biar asik ya, biar asik, kalian bisa saling lihat teman-teman, saling melakukan pemanasan. Yuk, nah pemanasan yang pertama yang bisa dilihat, pemanasan apa Pak itu? Pemanasan kepala ya, jadi bagian atas, pemanasan bagian atas dulu. Yuk, kepala dinaikkan ke atas anak-anak ya, kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, next. Sekarang apa lagi? Ke kanan, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kanan, sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Ini kenapa sih Pak olahraga harus ngelakuin kayak gini gitu ya? Karena yang namanya olahraga ya, apalagi sih yang kalian tuh bisa melakukan gerakan-gerakan yang stretching ya, atau membuat otot kita tuh regang ya, nggak kaku gitu loh. Kalian seharian lihat HP, bahkan nggak cuma pas BDR, setelah BDR pun kalian megang HP gitu loh ya, rebahan terus, ada yang berat badannya naik drastis gitu kan ya. Jadi sering-seringin lah olahraga ya. Ya sekarang dimiringkan ke kanan, hitungan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ketarik nih ya, ketarik kanan ini ya. Terus kemudian ke kiri, bunyi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Sekarang next. Pemanasan ya, tangan kanannya dulu. Ya, tangan kanan ke kiri, kemudian tangan kirinya push sikunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang kiri. Nah, ditarik sampai ininya nih, bagian shoulder ya. Shoulder itu apa? Berarti pundak itu juga tertarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. What's next? Nah, nih, tangan kanannya ke belakang kepala. Tangan kirinya nih pegang sikut ya. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, sekarang tangan kirinya gantian. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, kalau kalian kemarin tuh ada beberapa di YouTube ya. Jadi hati-hati ya buat kalian tuh kalau nggak pernah nih lengan kalian diangkat seharian kayak gini terus ya. Seharian tuh ketiknya nutup terus dia. Nggak pernah kalian ngangkat tangan ke belakang, kemudian ke samping gitu ya. Seharian sama sekali gitu. Nanti tulang belikat yang belakang ini bisa ini loh, nah. Bisa dia tuh ototnya menempel ya. Dan nanti berpeluang besar buat kalian nanti tuanya ya, itu bungkuk ya, bungkuk kayak gini ya, kayak mbah-mbah ya. Jadi mulai dari sekarang kalian biasain ya, tangan itu jangan terus-terusan ke bawah kayak gini. Tiap pagi ngulot ke atas gitu ya, ke atas ditarik ke kanan ya gitu. Kayak gini juga bisa kayak digambar, kanan kiri ya, biar nanti tulang belakangnya tuh belikatnya tuh dia nggak nempel. Tulang belikat yang ini nih, yang belakang ini ya. Nah, ada di kanan, ada di kiri juga. Nah, itu nempel karena ototnya itu kaku gitu. Dan lama kelamaan ya kalian bisa di usia nanti kalau dikasih usia panjang ya 30, 40 dan mau masuk menjelang pensiun 50, 60 itu bikin tulang belakangnya itu yang bagian ini toraks ya. Nah, dada itu dia bakal melengkung kayak gini ya.
bungkuk ya. Bungkuk kayak mbah-mbah ya, dibiasain. Oke, kemudian yo sekarang nih pemanasan untuk jari tangan. Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalas yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, sekarang. Nah, ke atas. Ya, nih ditarik nih. Jangan sampai kalian cuma kayak gini doang. Ya. Tarik. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke belakang. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Kemudian selanjutnya adalah yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalas yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini yang kaki ya, yang kaki. Coba yang kaki dijulurkan, kakinya diluruskan panjang. Nah, Bapak ganti kamera dulu biar bisa kelihatan. Oke. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kaki kanannya naik ya. Kemudian kaki kanan naik, kaki kanan ya, kaki kanan. Ini tangan kanan Bapak, ya tangan kanan Bapak, ini kaki kanan Bapak. Nah, sekarang tangan kirinya masuk ke sikut atau maaf ke lutut ya. Jadi sikut sama lutut ketemu, sikut tangan kiri ya dengan lutut tangan kanan. Maaf lutut kaki kanan bertemu kemudian dipus didorong ya. Jadi badan ini menghadap ke kanannya Bapak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. Sekarang kaki kiri. Nah, lihat tangan kiri Bapak nih. Ini kaki kiri Bapak. Kemudian tangan kanan masuk ke sini. Lutut sama lutut bertemu dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Bapak, berkeringat Bapak? Iya. Ya, walaupun kayak gini, Bapak ngerasa nggak rugi gitu loh. Namanya olahraga ya, olahraga pasti nggak akan ada ruginya lah ya untuk olahraga. Olahraga tuh ruginya cuman paling kalau olahraganya ini ya, olahraga nge-gym gitu atau mungkin olahraga yang pakai alat, ada alat ya, sepeda atau mungkin sepatu roda gitu, skateboard ya, hiking gitu. Itu paling ruginya masalah ini ya, masalah duit ya, karena harus ada modal. Itu, tapi kalau oh iya ya, sign out ya, bisa. Oke. Nah, ini tadi olahraga gratis tadi ya, olahraga gratis. Yuk, kita langsung masuk ke materi. Iya, ya. Wow. Sangat ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi apa sih, Pak? Sekarang kita masuk ke materi yang namanya pola langkah. Ya. Ini gambar kayaknya gambar Bapak ambil ya, waktu bukan Bapak yang ambil, Bapak ngambil di Google, tapi ini gambar waktu kemarin tahun 2018 Bapak masih kuliah. Jadi berapa tahun yang lalu? 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu.
ada yang namanya perlombaan Asian Games ya. Mungkin kalian kelas berapa berarti kalau tidak tahu? SD ya, SD. Pencaksilat dilombakan di Asian Games ya. Dan kemudian untuk ini nih, kalian bisa lihat contoh dari mbak-mbak ini ya, mbak-mbak pesilat. Ini namanya langkah ya, ini langkah ya, langkah. Lihat kakinya ini ya, langkah. Kemudian juga lihat ada kuda-kudanya juga ya. Ini sikap waspada ya kan. Ini tinggal pukul-pukul wah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat pola langkah dalam pengertiannya ya, pengertiannya. Silakan coba Bapak pengen Naswa Aurelia Putri bacain tolong. Naswa bisa dengar suara Bapak, halo? Naswa Aurelia Putri Rasli kelas 8E. Jangan kaget, iya. Coba tolong bacain ini pola langkah apa? Apa itu pola langkah? Apa Naswa nggak usah cari di Google, ini ada di layar kamu. Ya. Pola langkah, perubahan injakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan lurus, silang, atau serong. Iya, oke. Terima kasih ya Aurel ya, Naswa Aurel ya. Nah, jadi pola langkah itu perubahan ya. Jadi perubahan kaki dari tempat ke tempat lain. Sebenarnya kayak definisi langkah ya. Nah, tapi di sini ada nih dilakukan bisa lurus, ya, dilakukan secara lurus, silang, ya, atau serong, gitu. Ya. Lurus ke kanan, ke kiri, ya kan, ke depan, ke belakang, gitu. Atau silang serong ya, serong kanan depan, maaf ini kanan depan, serong kiri depan, serong kiri belakang, serong kanan belakang. Ya. Sedangkan fungsi pola langkah, coba Prima Sebastian. Nah, dimatiin dulu, lagunya dimatiin. Nah, yuk, apa fungsi pola langkah Sebastian? Prima. Apa Pak? Ini fungsi pola langkah apa ini? Fungsi pola langkah melakukan perubahan gerakan ke sudut lain dan untuk mengecoh dan mengelabui musuh. Oke, thank you Prima ya. Mengecoh ya, mengecoh dan mengelabui ya, mengecoh. Nah, jadi fungsi dari pola langkah ini ya, itu bisa mengecoh. Mengecoh tuh mau nyerang orang lawan ya, lawan tuh ketipu ya, musuh atau lawan ketipu ya. Mau lihatnya dia kita nyerang kanan padahal sebenarnya kita nyerang kiri gitu ya. Dan juga bisa mengelabui mengecoh sama ya. Waktu orang menyerang atau musuh menyerang ya, kita bisa menghindar dari serangan lawan dengan pola langkah ini. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah, di sini ada namanya arah ya. Arah langkah namanya ini. Ya. Jadi, Bapak coba. Nah, arah langkah yang ada di silat ya, yang ada di silat itu ada 8. Ya seperti arah mata angin sebenarnya ya. Coba kalian lihat tuh. Yang pertama, ya kan, ada depan. Ini apa ya sih tuh? Patokannya ya, ini kaki kalian nih. Ini kalian, ya. Berarti kan ibarat ini kayak ini kepala, ya. Ini mata kalian di sini mata kalian ya. Nah, kalian, oke. Depan berarti depan kalian. Nah, ada depan, kemudian ada kanan kalian ya, ini kanan. Nah, ada belakang, ya. Kemudian ada kiri kalian. Ya, ini 4 arah mata angin lah ya, 4 arah depan, kanan, belakang, kiri. Kemudian ada juga kan ada 8 tuh, ini baru 4. Ya. Ada yang namanya ini serong, namanya serong. Ya. Serong kanan depan.
Oke, serong kanan depan. Kemudian yang ini apa? Serong apa? Serong? Serong? Kiri. Kiri dulu, ya benar, kiri, kemudian depan. Ya, nah, serong kiri depan. Di sini juga serong kanannya dulu, baru Belakang. Nah, iya, gampang banget kan. Karena kalau olahraga tuh teorinya gampang, prakteknya susah. Ya. Terus kemudian untuk yang belakang sini berarti serong, ya kan, kiri belakang. Bener nggak? Kalau olahraga tuh teorinya gampang banget. Ya. Pukulan forehand, ya pukulan yang teknik itu pukulan berawal dari belakang kepala, ya kan. Kemudian tangan kiri ya, tangan kiri menghadap ke shuttlecock, ya kan, dipukul sekencang-kencangnya gitu ya, dari belakang, atas, dan ke depan. Teorinya gitu, tapi prakteknya susah ya, prakteknya susah. Bapak mencoba memahami kalian ya susah memang ya. Nah, oke, ini yang namanya apa ya? Ini namanya arah. Ya. Nah, tadi apa? Pola langkah, ini arah langkah berarti ya. Arah langkah ada 8. Ada 8. 1 depan ya. Secara jarum jam ya, 2 serong kanan depan, 3 kanan, 4 serong kanan belakang, 5 belakang, 6 serong kiri belakang, 7 kiri, 8 ini serong kiri depan ya. Nah, ada 8. Oke. Nah, jadi tapi sebenarnya bebas ya Bapak, nggak harus yang nomor 1 depan gitu, 2 serong kanan depan gitu, enggak ya, bebas. Yang penting nanti kalau apa keluar di ulangan ya, di penilaian harian ada sebutkan 4 arah langkah yang ada dalam pencak silat. Mau depan dulu boleh, mau kanan dulu boleh ya. Yang penting ada 8 ini. Kok Bapak ngasih tahu ulangannya? Jangan dilihat aja ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, jadi ada 8 arah gerakan. Arah langkah, arah gerakan. Yo, next. Nah, lo masih di hapus dulu. Oke. Sedangkan ini yang Bapak perlihatkan ya adalah, nah ini baru namanya pola langkah. Tuh, ini. Nah, ini namanya pola langkah. Pola langkah. Namanya juga pola ya, ini dari kata pola nih ya. Pola kan berarti dia apa? Pola itu kan berarti dia susunan ya. Susunan atau bentuk lah bisa dibilang. Di sini ada yang lurus, langkah lurus. Nah, jangan ini, jangan marah lagi Pak, pusing Pak. Oke, kita ganti gitu ya. Nah, ini langkah lurus. Ya, kemudian ini langkah segi 4. Ini U, zigzag, S. Kemudian pola langkah segitiga. Kemudian ada segi 4 silang. Tapi kita belajar hanya ini aja. Pola langkah lurus ya. Jadi lurus aja. Lurus. Kalau segi 4 berarti kalian dari sini nih ya, dari sini kalian bergerak ke kanan, ke belakang, ke kiri ya, kemudian ke depan. Nah, ini langkahnya. Kalau U berarti kalian dari sini ya ke belakang, ke kanan, terus kemudian ke depan. Zigzag, terus kayak main zigzag aja. 1
serong kiri belakang, serong kanan belakang, serong kiri belakang. Gitu ya. Sama lah nanti kalau S ya berarti dari sini. Ya. Cuma nggak cuma dari sini ya, bisa dari sini juga ya. Dari belakang di sini juga bisa. Berarti dia masuk ke pola, kalau ke depan dia biasanya serangan ya. Ke kanan, ke depan, ke kiri, ke depan, ke kiri, ke kanan gitu. Ya, nyerang. Kalau gerakan kan kalau di bela diri ke depan tuh berarti nyerang musuh kan. Gitu. Menghindar serangan masa ke depan, menghindar ke belakang. Ya. Kemudian kalau segitiga, ya berarti dia dari posisi di sini, ya kan di depan nih, ya ini ada musuh, kan bapak gambar musuh. Musuhnya warna apa? Warna merah deh, warna merah. Ini ada musuh, ya. Main duel misalkan, ya duel tanding gitu, tanding. Ya, kalian bisa ngecok ke sini dulu ya, musuhnya ngikutin. Ya. Nah, kemudian ke kiri ya, musuhnya ngikutin, ngintil. Iya ya. Kalian menghindar terus, menghindar. Kemudian serong kanan depan ya, balik lagi gitu. Ini aja ini polanya. Nah, kalau yang segitiga silang kayak gini ya, segitiga silang maaf. Segi empat silang ya, segi empat kan ya, 1 2 ya. 1 2 3 4 ya, segi 4. Nah, tapi ada silangnya. Ya udah tinggal mau mulai dari sini bisa ke sini ya, mau ke sini langsung ya. Ke poin keempat sini bisa atau ketiga bisa gitu. Ya, dan ini berarti lebih variatif ini ya. Ini pro. Waduh, pro ya. Oke, tapi untuk kalian anak-anak SMP 164 ya. Dan juga anak SMP sih, karena belum belajar kompleks ya untuk silat. Kita belajar pola langkah lurus saja. Tuh. Kalau mau belajar lebih dalam silakan ikut ekskul silat ya. Wah. Bapak promo ekskul ya. Jadi di sini perhatikan lagi, kita hanya belajar pola langkah lurus. Ya, pola langkah lurus. Seperti apa, Pak? Yuk, kita nanti lihat ada videonya. Ya, bisa lihat di sini. Bentar. Apakah kalian melihat ini, Nak? Bawahnya tuh ada garis Nah, oh ya, ini baru bisa kelihatan. Bentar ya, Bapak belum bersihkan lagi. Ada garis bantu arah. Ya, jadi ada apa tuh istilahnya ya? Ada garis bantu arah langkah yang tadi udah Bapak ajarin. Ya, arah langkah gimana, Pak? Arah langkah yang ada 8 ya, ada 8 arah. Ini perhatikan, coba Bapak present lagi coba. Nah, di depan sini, bukan di depan, di bawah kaki abangnya ini ya, depan, ya kan? Ada depan, di sini depan nih. Bapak coret deh, Bapak main coret-coret ya. Note. Oke. Warnanya apa ya? Warnanya coba merah ya. Nih. Ya, ini garis yang ke depan ini, depan abangnya ini berarti dia tanda depan. Oke. Nah, kiri abangnya berarti kiri dong ya, kiri gitu. Kanan abangnya kanan. Ini yang di belakang abangnya belakang. Oke. Maaf ya, Bang ya, saya taruh-taruh ya, Bang. Nah, oke. Kemudian bisa dilihat lagi kalau yang bagian sini, ini apa nih, Nak? Ayo. Apa namanya ini? Serong? Depan kanan. Depan kanan. Ya, serong. Ya boleh depan kanan boleh, kanan depan boleh lah ya. Udah, Bapak nggak maksa. Yang penting paham. Oke, depan kanan, kanan depan sama. Ini juga namanya serong? Kiri depan. Kiri depan. Ya, oke, serong. Depan kiri, kiri depan. Oke ya. Nah. Ini hari ini biasanya bikin konten-konten bagus nih, hari ini nih videonya bagus-bagus. Hari ini ya. Nah, yang ini apa nih? Ayo. Serong Kanan belakang. Kanan belakang. kanan belakang, bener ya, kanan belakang.
Kalian nanti kalau mau tugasnya bikin garis bantu ini juga boleh ya. Mau pakai lakban boleh, mau pakai chat boleh ya. Terserah. Nggak pakai pun nggak apa-apa ya. Cuma nanti ada keterangannya kalau bisa diedit di videonya ya. Kiri depan, kanan depan. Nah ini berarti serong. Kiri. Belakang. Iya, good. Bekang, aduh kok bekang Pak. Bentar. Bapak nulisnya susah ya. Coba ya, serong. Ini kiri. Belakang. Oke, good. Nah, ya. Nah, sekarang coba nih lihat abang-abangnya. Abang-abangnya bakal praktekin. Nah, perhatikan abang-abangnya buat video ya. Ini yang nyuruh bukan Bapak ya. Tapi nanti kalian bikin video kayak gini. Tiap arah langkah ya, kalian melakukannya 2 kali. Kayak abangnya ini, melakukan 2 kali dengan sikap waspada ya. Sikap waspada kayak gimana sih Pak? Coba lihat nih. Beliau dapat nih ya. Langkah depan, kalian waspada. Siap menyerang kayak gini nih gerakannya nih ya. Tangannya, coba lihat tuh tangannya ya. Tangannya. Kemudian apa lagi? Aduh ketoret. Apa ya? Tangannya dan kuda-kudanya nih ya. Perhatikan nih, ini kuda-kuda. Ini kuda-kuda depan ya. Nah, gitu. Tangannya jangan lupa. Ini boleh dibuka boleh digenggam boleh ya. Tangan ini boleh dibuka kayak gini boleh, digenggam boleh. Kemudian matanya harus fokus. Oke? Ya. Dan kalau bisa nggak kayak abangnya, harus senyum. Oke ya. Nah. Oke ya. Jangan ketawa, ini cuma bercanda. Ya Bang ya, maaf ya Bang ya. Oke, Bapak hapus lagi. Nanti bisa kena UU ITE. Nah, oke. Oke, next. Ini langkah depan 2 kali nih, lihat nih. Iya ya. Ingat kuda-kudanya pelajaran kemarin harus dipakai dan sikap waspada ya. Lagunya boleh yang lebih lebih bagus juga boleh, nggak apa-apa ya. Lagu Korea boleh, lagu yang menarik serah ya. Nggak harus sama seperti ini lagunya. Oke ya, sudah paham sampai sini? Ya, ini baru yang namanya pola langkah lurus ya. Jadi tadi yang bawah ini, yang bawah, ya Nak ya. Yang bawah ya kalian semoga dapat menyimpulkan ya. Yang bawah ini kita lihat nih yang arah ini namanya arah ya, arah langkah. Sedangkan yang abang-abang praktekan ya, abang-abang ganteng ini ya, praktekan tadi maju mundur cantik ya, kanan kiri ya, 2 kali itu namanya pola langkah lurus. Ya tadi ke belakang 2 kali, ke depan 2 kali, itu baru yang namanya pola. Aduh, Pak nggak kelihatan ya, itu juga nggak kelihatan. Hitam ya, namanya pola langkah lurus. Ya, nah gitu ya, maju mundur ya, kanan kiri serong gitu. Nah itu pola langkah lurus. Ini kalau misalkan mau variasi kayak tadi ada S ada U gitu ya, nanti kalian belajar sendiri, bisa lakukan sendiri kayak gimana ya, juga bisa cari banyak di referensi YouTube juga banyak gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang pola langkah yang sedang kita pelajari hari ini? Ada yang mau bertanya? Pak, tugasnya apa nanti? Setelah ini ada slide tugas. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Marta, halo Marta. Ada anak-anak 8A nih. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Malu bertanya susah di jalan ya. Ayo. Silakan. Kalau tanya abang-abangnya ini apa berapa kontaknya dulu juga nggak tahu ya. Cari aja di YouTube ada. Ya. Nah, silakan kalau misalkan mau tanya terkait pola langkah, arah langkah, simpel banget ya. Coba sekarang Bapak pengen tanya deh kalau gitu, kalau nggak ada yang mau nanya. Bapak pengen tanya ada berapa arah langkah dalam pencak silat? 8. 8, pintar. Berarti besok bisa ngerjain ulangan. Nah, kemudian untuk pola langkah yang akan kita praktekkan, yang dipraktekkan buat nanti tugas ya, itu pola langkah apa? Pola langkah lurus. Lurus, bagus ya. Berarti udah bisa lah. Dah, selesai yuk. Pulang. Dah, yuk. Kita next. Jangan play sini. Oke, next ya. Nah, oke, yuk. Sekarang apa tugasnya, Pak? Ya. Tugasnya adalah Video. iya, video. Waduh, ya. Seperti abang-abangnya nih. Kita akan membuat video. BTW nih ya, buat kalian yang ngirim video ya, sebenarnya nggak sia-sia. Video yang bagus, Bapak sudah mulai sedikit demi sedikit mengupload di channel YouTube Bapak ya. Jadi kalau misalkan penasaran, kemarin sudah ada beberapa anak yang ngerjain tugas waktu Mas Tuji ya, tugas video memasak sudah Bapak upload ya. Selamat yang sudah terpilih, diupload di YouTube channel Bapak. Terus kemudian nanti juga beberapa tugas ini yang bagus-bagus ya. Jadi nggak sia-sia kalian bikin konten bagus ya. Nanti Bapak upload. Kalau ada yang nanyain, Pak ini siapa namanya Pak? Cari aja di medsosnya gitu. Pansos. Ya yuk, tugasnya adalah membuat video ya. Buat video apa Pak? Video posisi pola langkah lurus. Ya, dengan 8 arah langkah silat seperti penjelasan Pak Guru tadi, Pak Wahid tadi. Ya. Nomor 3 adalah tekniknya harus benar. Tekniknya benar kayak gimana? Ya kayak gini, kuda-kudanya benar. Ya enggak? Kemudian sikap waspada juga benar. Jadi enggak cuma tangannya itu diam, ya, tangannya diam enggak. Nanti nilainya enggak maksimal. Kalau maksimal jangan ragu, jangan ragu kalau nggak dapat nilai 100. Kalau udah benar, tekniknya benar ya. Kemarin ada yang waktunya ya, silat mungkin ada yang tekniknya benar ya, tapi waktu kuda-kudanya kurang gitu. Masa nggak ada 5 detik, cuma berapa sih? 1 atau 2 detik ya. Itu hitungnya Bapak dari detikan video ya. Jadi waktu kalian sudah mulai kuda-kuda, nah Bapak lihat detikannya. Mungkin mulai detik ke-5, 6, 7, 8. Loh, 8 kok udah berdiri, berarti baru 3 detik, ya kan, kuda-kudanya. Walaupun tekniknya bener loh. Nah, nanti maksimalnya kurang maksimal. Oke, kemudian nomor 4 ya. Dulu masalah teknik. Tangan kuda-kuda ya. Ada 2 itu, minimal 2 itu. Tangan dan kuda-kudanya. Kemudian waktu pola langkah Bawa ke mama. Ya. Minimal 2 kali gerakan kayak tadi ya. Halo, siapa itu? Bawa. Hafiz ya, Hafiz Mombas. Nah, ada minimal 2 kali gerakan setiap arah. Misalkan contoh nih, serong belakang kiri, berarti dia 2 kali ya, 2 kali gerakan. Aduh, kita dulu. Nah, berarti dia mundur 1 kali. Ke warna itu Pak? Ya, ntar dulu ya, mundur 1 kali ya, kemudian dia maju, itu baru kehitung 1 ya. Nanti lagi mundur lagi 1 kali, kemudian maju lagi 1, berarti baru hitung 2 gitu ya. Setiap arah ada 2 kali gerakan
ya, gerakan pola langkah lurus. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang nanyain, biasanya ada yang nanyain berkali-kali, seragam bebas Pak, boleh buat kalian yang belum punya seragam. Dan juga misalkan kemarin ada anak yang Pak saya pakai seragam silat gimana, boleh pakai gitu ya, silahkan. Yang penting bebas sopan ya, jangan pakai seragam atau baju renang di kegiatan silat, itu nggak sesuai. Kemudian yang terakhir, info lengkap ada di GCR PJOK kelas 8. Ya, sekali lagi info lengkap ada di GCR PJOK kelas 8. Jangan dilihat di kelas 7 ya. Kita sudah kelas 8 dan kalau misalkan Pak kok pagi ini belum ada, ya belum Bapak posting. Ya, insya Allah hari ini Bapak posting. Ya, mungkin siang sore ya kan. Nah, nanti Bapak posting. Penugasannya kapan Pak? Akhirnya ya, dibaca insya Allah untuk hari ini Selasa, berarti sampai pekan depan Selasa lagi. Gitu aja. Ini ada yang mau ditanyain terkait tugas? Silakan. Udah Pak. Nggak ada. Gampang kok ya, gampang. Ya, cuman buat video, maju mundur, kanan kiri, serong-serong, cantik. Udah, gitu aja. Yang penting tekniknya benar. Insya Allah nilainya bagus. Ada yang mau nanya ini nggak? Wah, ini nggak ada yang nanya nih terkait penilaian harian. Ayo, PH atau ulangan harian, ulangan yang kalian mungkin taunya ulangan ya, ulangan harian atau penilaian harian 1 dan 2 kemarin yang apa sih ya kemarin ya, voli dan badminton kalau nggak salah ya, voli dan badminton penilaian harian 1 dan 2. Selamat buat kalian yang sudah mengerjakan, dan bagi yang belum, kesempatan susulan terakhir itu besok hari Jumat ya. Bapak nggak mau ngubah jadwal biar kalian tetap prepare hari Jumat jam 13 sampai jam 15 itu susulan terakhir. Buat yang melebihi waktu itu ya, berarti susulan terakhir ini masuk remedi, termasuk anak-anak yang nilainya ntar di bawah KKM. Remedi, ingat kalau remedi ya kalian mengerjakan sampai semua soal benar semua ya, tapi nanti maksimalnya cuma KKM ya. Remedial itu maksimal kalau kalian misalkan Pak saya ikut remedi, oke, dikerjain benar semua, harusnya 100 toh, tapi karena kalian masuk kategori remedi nanti yang dicatat maksimal ya cuma KKM gitu, karena kalian sudah melakukan tes berulang kali dengan soal yang sama. Normal, wajar kalau dapat 100, tapi nanti dimasukin ke dalam penilaian adalah KKM 78. Beda, karena kalau anak-anak yang ulangan hari yang pertama atau ulangan di hari H ya, itu kan berarti udah prepare soalnya, baru lihat soalnya tuh. Ya, mengerjakan dapat 80, 90. Susulan juga sama ya, mungkin belum lihat soalnya, dapat soal ya kan, dikerjain nilainya bagus ya bagus gitu. Tapi kalau yang udah remedi kan berarti dia udah lihat soalnya. Yang kedua, yang buat remedi nggak pernah ikut ya berarti salah dia, nggak disiplin. Dapat konsekuensi maksimal nilai cuma 78. Ya, Bapak ingetin. Bapak mau ngomong malu ya. Nilai-nilai kalian yang dirapot kemarin KKM ya PJOK 78 doang ya, sebenarnya tuh nilai masih di bawah KKM gitu. Ya, jadi buat kalian jangan bangga dulu nilainya selamat ya di atas atau mungkin pas KKM cuma 78, jangan bangga. Itu nilai kalau Bapak boleh jujur, itu nilai kalau kita punya nilai pas KKM bakal susah ya. Empot-empotan buat masuk SMA negeri kalau misalkan nanti bukan zona 1 ya, bukan zona 1. Zona 2 atau zona 3 nanti persaingan dinilai. Ya kelempar pasti gitu. Kalau zona 1 insya Allah langsung otomatis, misalnya rumah kalian CFT sama SMA ya, atau satu RW sama SMA negeri mana gitu, itu insya Allah masuk langsung. Tapi kalau misalkan zona 2, zona 3 ya harus bersaing nilainya gitu ya. Nah, oke, gitu aja. Kalau misalkan ada yang mau nanyain terkait PH susulan terakhir besok hari Jumat pukul 13 pada Jumatan sampai pukul 15 sebelum asar, kan asar jam 15.15 ya. Oke, yo next. Waduh, ini ada nih. Oh iya, ada pertanyaan, kayaknya sudah nggak ada ya. Tadi kita sudah menyimpulkan juga arah langkah ada 8. Pola langkah yang kita pelajari nanti adalah pola langkah lurus. Oke, gitu aja. Sekian, terima kasih.
Bapak pengen untuk ketua kelas, tadi kelas F, sekarang ketua kelas G. Siapa ketua kelas G? Fahri ya? Atau siapa? Akbar, Pak. Ryan. Oh, ya mana anaknya? Anaknya mana anaknya? Lagi Zuma NBK dia, Pak. Oh, ANBK. Oke, kita lompat ke kelas 8H. 8H siapa? Juliana. Siapa itu? Juliana Putri, Pak. Kamu ya, Syakia ya? Bukan. Oh, bukan. Ada nggak anaknya? Juliana, Pak, itu ada, Pak. Iya. Ada, Oh, Juli. Halo, Juli. Ya, Juliana. Ini memimpin Iya, Pak. teman ya, memimpin teman-teman untuk berdoa di akhir pembelajaran. Silakan. Iya, Pak. Mari teman-teman, sebelum bubar dalam mata pelajaran PJOK, langkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak terima kasih kepada anak-anakku sekalian ya. Wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sehat, Pak. selalu bahagia. Thank you, Pak. Ya, you're welcome. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke. Makasih, Pak. Sama siapa?